Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, para pemirsa, kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda, kami dan kita berada, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana kita semua dengan harapan yang sama menyambut kedatangan bulan yang memberikan harapan besar, kekuatan besar, masa depan, dunia akhirat, dan juga menyangkut masalah keselamatan umat dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Itulah bulan Ramadan yang kita tunggu. Itulah bulan yang kita rindukan. Dan tidak hanya oleh umat Islam merindukan ini, tapi semua umat manusia di permukaan bumi ini merasa tenang, merasa berkurang beban bumi disebabkan oleh karena perilaku-perilaku orang berpuasa mengantarkan orang untuk satu, dekat dengan dirinya, memanfaatkan alam sebagai mestinya, apatah lagi dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu wujud kegembiraan itulah yang harus kita wujudkan dalam 3 bentuk hubungan sebelum kita melihat apa sih yang istimewa dalam bulan ini, sehingga kenapa kita begitu punya spirit begitu luar biasa untuk memasukinya. Tentu ada jawaban Allah dari pertanyaan kita selama 11 bulan tentang persoalan yang kita hadapi di bangsa kita, bahkan di dunia ini. Maka insya Allah Ramadan datang untuk memberikan solusi atau jawaban pasti. Tidak jadi jawaban pasti dalam artinya dia datang sebagai bukti dan tidak membawa namanya ilusi apalagi halusinasi. Yang dimaksudkan bahwa 3 hal yang terjaga dan terpelihara dan harus betul dijaga. Yang pertama adalah hablum minallah. Bukankah kita rasakan betul bahwa ketika tersumbat hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, maka kita juga sulit untuk menemukan jawaban tentang apa yang kita hadapi. Karena kebutuhan paling mendesak dewasa ini oleh penduduk bumi ini ada, dia butuh kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Dia butuh sesuatu yang diharapkan dari Allah, kehidupan, ketenteraman, ketenangan, masa depan. Allah semua menentukan. Tapi sayangnya banyak manusia lupa dalam hal ini. Kemudian yang kedua adalah hablum minan nas. Nah, bukankah gesekan-gesekan terjadi ini adalah karena kepentingan-kepentingan tertentu? Betapa banyak kita semua mengharapkan jawaban itu karena ada keterikatan antara masyarakat dengan pemimpin. Tapi kadang ada lupa bahwa ketika mereka mendapatkan amanah yang dipilih oleh rakyatnya, tapi dia lupa akan rakyat itu sendiri. Karenanya disinilah puasa hadir sebagai kekuatan sosial, energi sosial, di mana diarahkan orang bahwa berpuasa adalah menenggelamkan hal bersih pribadi, kesetaraan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika berpuasa tidak ada yang boleh berbuka. Dan yang ketiga adalah hablum minan nas, hubungan dengan manusia, dengan alam raya ini. Bukankah alam raya ini memang tidak bersuara, tapi konsekuensi logis bagi yang tidak melihara alam akan terjadilah bencana di mana-mana. Nanti itu alhamdulillah Ramadan ini hadir tentu membawa seabri keistimewaan, membawa kekuatan-kekuatan super dahsyat
untuk kita bisa keluar daripada permasalahan itu. Yang pertama tentu kita lihat adalah bulan Ramadan hadir sebagai syahrul Quran, sebagai bulan Quran. Jadi Allah tahu persis bahwa manusia dalam perjalanan ini perlu bimbingan, perlu petunjuk. Syahrul Ramadan alladzi unsila fil Quran hudal linnas wa bayyinat minal huda wal furqan. Jadi pada bulan Ramadan itu Al-Quran diturunkan sebagai petunjuk bagi manusia. Tidak hanya sekedar petunjuk, tapi berikan tata cara, teknis operasional, bagaimana petunjuk itu kita lewati, kita jadi yang baik. Kadang orang diberikan jalan petunjuk, tapi dia tidak ikut jalan itu. Itulah sumber masalah. Karena tidak mau ikut dengan petunjuk daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karenanya dengan Quran itu turun sebagai energi yang paling dahsyat, dia adalah mukjizat, maka tidak ada orang yang tidak mendapatkan rasa hidup kalau dia membaca Al-Quran. Dia akan menemukan kesempurnaan hidup kalau dia dekat dengan Al-Quran. Maka petunjuk-petunjuk Allah kemudian wabayinat minal huda, dan itu adalah keterangan akan petunjuk itu, maka kita sebenarnya tidak akan pernah keliru dalam perjalanan ini. Tidak pernah ada kegelisahan, kesusahan di dalam menapaki hidup ini, dalam berkepemimpinan, dalam bermasyarakat, dalam memakmurkan bumi. Semua itu ada petunjuk-petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di dalamnya lagi adalah wal furqan. Itu pembeda, artinya kan bisa bedakan mana hak, mana batil itu. Nah, kadang-kadang kalau nafsu sudah berkuasa, ingin sesuatu yang lebih, maka dia dengan cara apapun dia langgar aturan-aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang toh pada akhirnya mereka juga tinggalkan apa yang dikuasainya. Semua apa yang ada dalam raya ini, diri kita, istri kita, jabatan kita, harta kita, semuanya akan kita tinggalkan. Maka yang paling hebat itu, bahwa ketika Allah berikan Furqan, kita letakkanlah sesuatu pada tempatnya. Hak masyarakat, hak pemimpin, hak alam, kita serahkan. Sebab petunjuk itu benar-benar menjadi kekuatan super dahsyat dalam kehidupan kita. Inilah istimewanya Ramadan ini. Karenanya mengajak kepada pemirsa semua bahwa tidak ada pendekatan yang paling nikmat di dalam kehidupan ini. Dan tidak ada hidangan yang paling nikmat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Allah telah menghamparkan Al-Quran sebagai sesuatu yang bisa mengantarkan kita untuk bisa membedakan dunia dan akhirat. Nah, kemudian dua saja. Yang kedua, tentu Ramadan ini datang, ada apa sih di balik itu? Ternyata Ramadan itu datang dalam rangka untuk memberikan keberkahan. Sehingga sangat wajar kalau Rasul mengatakan, andai kalau umatku ini tahu tentang apa yang dikandung maksud dalam Ramadan, maka dia akan minta Ramadan terus menerus. Jangan, Ramadan terus saja. Ramadan terus saja. Karena menganggap bahwa berpuasa setara dengan seluruh kebaikan kita 10 bulan yang lalu. Apatah lagi kita selama 11 bulan itu menjadi bulan-bulannya setan. Teruji dan luar biasa gangguannya di sana. Maka dalam penutup kultum kita ini sangat jelas, walaupun tidak terperinci kita jelaskan, tapi dia kata Rasulullah, "Qad ja'akum syahrul Ramadan syahrul mubarak. Kataballahu alaikum siyam fi tubtawabul jinan wa tuqlaqu abul jahil wa tugallu fi syaitin fihi la tuhrim min al-syait. Man hurima khairuha faqad hurima." Telah datang kepadamu bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah. Berkah. Kataballahu alaikum siyam, di dalamnya kamu diwajibkan berpuasa. Ada apa dengan puasa ini? Ada dua kata bergandengan yang sangat dahsyat. Man shoma Ramadan iman wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambik, dan yang kedua man qama Ramadan iman wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambik. Antara puasa dan sholat tahajud yang kita lakukan itu menghapuskan dosa-dosa yang kita lalu. Mudah-mudahan yang singkat ini bisa bermanfaat. Selamat menunaikan ibadah puasa, karena melalui media dakwah ini akan mendorong kita bersama bahwa kita punya peluang. Semua yang berpuasa, salat malam, silaturahmi dengan baik, semua akan mendapatkan peringkat tertinggi, namanya la'allakum tattaqun. Semoga kamu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.